Yang saya hormati Bapak Yamin selaku tim kelurahan, yang saya hormati tim puskesmas dari kelurahan dan kecamatan, yang saya hormati Bapak LK Suwarto RW 05, yang saya hormati para kader RW 05, dan saya hormati tokoh masyarakat Bapak Edi Junaidi yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. Terlebih dahulu saya mewakili RW 05 mengucapkan selamat pagi, selamat datang pada siang hari ini di Aula RW 05 dalam rangka PSN yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 ini. Adapun susunan acara adalah satu pembukaan, kedua laporan daripada koordinator Jumantik Ibu Umar Rahmat nanti dalam acara menyampaikan untuk atau yang mewakilinya untuk menyampaikan apa-apa yang telah dicek atau diperiksa tiap-tiap rumah mengenai keadaan Jumantiknya. Selanjutnya nanti akan disampaikan juga barangkali dari tim kelurahan mengenai hasil monitoringnya atau hasil monitor oleh Bu Eti barangkali, dan juga selanjutnya nanti barangkali akan ada sambutan daripada Bapak Ahmad Yamin selaku mewakili Kelurahan Manggarai Selatan, dan barangkali ada kelihatannya ini ada beberapa penyerahan sesuatu hal atau barang-barang yang nantinya akan disampaikan dan nanti barangkali akan disampaikan oleh yang berkepentingan. Dan acara Pak Sektel dan jajarannya yang terhormat Pak RW dan anggotanya yang terhormat koordinator Jumantik RW 1 ada ya? Ya. RW 1 sampai RW 10 yang kami sayangi para Jumantik RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah berkat nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan rutin kita adalah monitoring PSN ya. Nah, di sini hasil monitoring kita adalah 94,24%. Statusnya apa, Bu? Kuning ya. Ya. Setuju nggak, Bu? Bu, ya, Ibu. Gimana Ibu-ibu Jumantik? Apa kabar Jumantik? Ayo, kita yel dulu. PSN. Ayo tidak gambar, kirim PSN. Terima kasih. Jadi dibandingkan bulan lalu, 10 putaran yang lalu, ini status kita adalah yang lalu 95,87 apa tuh Bu? Kenapa bisa begitu? RT hilang, RT 11 itu nggak meriksa. RT 11 nggak meriksa. Terus ke Anteng Jalem yang kasus kikinya tinggi-tinggi. Alhamdulillah Peduli turun, Anteng Jalem tetap. Di 2015 ini ada kuesioner ya. Itu ada dari kepala puskesmas kecamatan titip untuk Ibu Jumantik. Pulpennya ambil aja Bu. Jadi Bu diisi pulpennya. Tapi ininya kembalikan ke Pak Danar, kita bawa.
Selanjutnya adalah kalau kita lihat dari segi APJ, angka bebas jentiknya di RW 5 ini 94,24 ya BT ya. Ini yang berarti masih kuning ya Bu ya. Tentunya kalau kita lihat dari segi kesadaran masyarakat adalah berarti masih kurang. Kalau tadi informasi yang ada jentiknya katanya itu juga ya, bahkan dengan rumah yang sama dengan minggu yang lalu, bulan yang lalu jadi ya, itu tentunya dari kesadaran masyarakat yang kurang. Kalau kita lihat dari segi aturan cukup ya, dengan instruksi gubernur nomor 2048, kemudian SK gubernur nomor 150, surat edaran gubernur nomor 46E, yang terakhir adalah Perda nomor 6 2007. Cukup untuk masyarakat itu sadar diri bahwa di lingkungannya harus bersih dengan jentik. Karena ibu-ibu ini jumantik singkatan Bu, juru pemantau jentik. Juru pemantau jentik dari ibu-ibu ini hanya memantau, ya kan? Jadi yang PSN adalah yang punya rumah masyarakat. Secara keseluruhan adalah masyarakat DKI Jakarta. SK Gubernur, Peraturan Gubernur, dan Surat Edaran Gubernur Perda nomor 6 2007 ya, itu adalah di pasal 19 dan pasal 20. Di sana dikatakan bahwa barangkali barang siapa warga masyarakat yang kedapatan jentik didenda 1 juta sampai 50 juta. Itu di Perda itu. Di pasal 21-22, semua SKPD yang ada di lingkungan Pemda DKI Jakarta, kantornya ada jentik, sama dendanya ya. Jadi misalnya kelurahan kelurahan Manggarai Selatan ada jentiknya, Pak Lurahnya didenda. Kepala puskesmas kelurahan ada jentiknya, kepala puskesmasnya didenda. Itu di pasal 21-22 ya. Di hal ini tentunya semua perda, semua aturan yang ada cukup, tapi ternyata juga masyarakat belum sadar betul akan aturan-aturan itu. Tadi kalau disampaikan Ibu Jumantik bahwa kok cuma itu aja gitu, itu gimana gitu Bu Eti ya? Apakah sudah tahukah? Mohon maaf Pak Sekel, kalau di Menteng Dalam itu Perda nomor 6 2007 itu dikopi, nah, Pak Sekel, diberikan ke Pak RW ya. Jadi semua perda dikopi, di-download dari internet ada, atau mungkin nanti di ini bisa Bu Eti atau Pak Sekel berikan Pak RW, jadi disebarkan ke masyarakat ya. Tentunya masyarakat yang mana kadang-kadang juga sulit terima untuk semua aturan yang ada. Untuk dipanggil ke dinas untuk merubah Pergub nomor 44 itu, jadi baru mau diusulkan sebagai draft. Itu nanti 44.000 Pak Sekel, tapi baru draft ya. Ini buat gembira aja. Kami susun kemarin hari Senin yang lalu baru. Diusulkan tadinya 150.000. Ibu Jumantik itu sekali turun, tapi ternyata terlalu terbesar. Jadi kalau menurut Pergub itu ternyata yang 5 kilo ya, yang jarak dari rumah 5 kilo baru boleh 150.000 sekian, gitu kan? Di Pergubnya ada. Ternyata ibu-ibu Jumantik ini dibolehkan itu dalam penyusunan kami kemarin adalah cuma 44.000. Itu pun belum tentu kapan ya Bu ya, baru draft. Ini sudah bergembira aja. Jadi dari ibu-ibu secara keseluruhan di DKI nanti itu baru draft. Ini kabar gembira untuk di apa namanya ya, dibayang-bayang dulu, tapi belum. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih hadir di tempat yang sangat sederhana ini. Adapun yang saya sampaikan kepada para kader Jumantik, pada khususnya RW 05, mari kita tingkatkan kerja kita, 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 mari kita tingkat
karena minggu-minggu yang lalu adalah hijau. Pada minggu yang lalu, bulan yang lalu hijau, dan bulan sekarang adalah kuning. Nah, jadi adanya laporan daripada Karjumanting, dan itu juga rumah-rumah yang sering kedapatan juri itu jentik. Makanya pada saat sekarang ini kita harus betul-betul kerja keras tanpa melalui himbauan dari RT para Jumanting. Itu harus betul-betul kerja sesuai dengan apa yang telah digarisbesarkan. Kader Jumanting yang saya banggakan, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga sama-sama kita dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka kegiatan rutin kiat kita, itu pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk yang secara rutin kita lakukan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, ya, terutama wilayah RW 05 ini mudah-mudahan menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, warganya warga yang sadar. Mudah-mudahan jadi panutan buat RW lain. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak RW ya atas kerjasamanya. Bahwasanya di sana ada pedagang Pak ya. Alhamdulillah kita sudah rapi ya. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat kita tingkatkan ya Pak RW. Karena apa? Karena memang tidak diperbolehkan ya berjualan di atas saluran air atau bahu jalan. Bukan kita melarang orang mencari nafkah. Jadi semua itu ada aturannya, Bukan juga kemauan dari pihak kelurahan. Itu kita sebagai aparatur kelurahan adalah pelaksana ya Pak, pelaksana dari peraturan gubernur itu. Jadi saya minta kesadarannya untuk sama-sama kita menjaga ya ketertiban. Kenapa ada beberapa orang ya, masih masyarakat kita ya, banyak aduan ke kelurahan. Ini harus kita tindak lanjuti. Tadi saya lihat sama Pak Yanti ya, alhamdulillah sudah bersih. Mungkin nanti agak kemarin sedikit ya Pak, masih agak kotor nih agak di sebelah saluran RW ya. Itu nanti mohon dihimbau. Kita juga sudah berikan surat ya, surat pemberitahuan maupun surat peringatan yang pertama. Mudah-mudahan dengan surat peringatan pertama sudah dibongkar atau ditertibkan. Jangan sampai nanti kita turun tim ya dari kecamatan. Yang kedua, kita juga masih berada di musim kemarau ya. Ini baru saja terjadi kebakaran nih, kebakaran di belakang kantor kelurahan Manggarai Selatan, tepatnya bangunan puskesmas yang saat ini sedang direnovasi, sedang kosong ya Pak ya. Semalam itu ada truk menaruh bahan material berupa kayu ya. Itu kejadiannya menjelang subuh. Jadi semalam sekitar jam 2 ada satu truk menurunkan kayu di situ Pak ya. Dan mandornya juga meninggalkan tempat sekitar jam 3. Berselang 1 jam kemudian terjadi kebakaran. Ini juga tidak tahu sumbernya dari mana, apakah dari puntung rokok ya. Mudah-mudahan puntung rokok nih, tidak ada sabotase gitu ya. Itu. Himbauan saya begini, untuk mengantisipasi ya, karena kebakaran ini memang tidak kita inginkan Pak ya. Tapi di beberapa wilayah, terutama Jakarta Barat ini Pak, tetangga kita ini sering sekali kebakaran nih. Kalau di tempat Bukit Duri ya, Bukit Duri ya. Saya minta mungkin nanti Pak RW ya menghimbau masyarakatnya ya, bagi yang parkir nih Pak, parkir di pinggir jalan ini nih ya, parkir di pinggir jalan ini, kalau ada kejadian kebakaran ya, ini mobil yang mobil pemadam ini sulit untuk masuk Pak ya, jadi terhambat. Artinya
harusnya kita dapat memadamkan dengan secepatnya, hanya bisa merembet kemana-mana gitu. Seperti semalam ya, itu di rambutan parkir banyak sekali itu Pak. Kita beberapa kali himbau ya, agar parkir-parkir ini ditertibkan, atau kalau tidak punya tempat parkir ya, itu di sebelah kelurahan ada tuh lahan kosong, disitu disewakan gitu. Jadi nggak mengganggu gitu. Kedua juga mungkin dari pemilik kendaraan juga kan, artinya mobilnya bisa terjaga gitu Pak ya. Namanya di jalan nanti kesenggol motor atau ada anak-anak yang iseng kan. Betul Pak. Jadi Pak RT, Pak RW, saya mohon ya dapat menyampaikan secara baik-baik kepada warganya. Untuk pembayaran PBB ini, pemerintah memperpanjang waktunya ya Pak ya. Seharusnya tanggal 28 Agustus kemarin sudah berakhir. Diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015. Masih ada kesempatan sekitar 2 minggu lagi ya. Dan juga kepada wajib pajak ya yang belum membayar tahun sebelumnya, ini dibebaskan dari sanksi. Silakan ya. Atau masyarakat yang memang kurang mampu atau tidak mampu, itu nanti ada pengurangan sekitar 25%. Tapi dengan keterangan dari pengantar RT RW, juga dari kelurahan ya Pak RT ya. Kenapa pajak ini ya untuk pembangunan kita? Salah satunya ini nih Pak, ini dari pajak kita juga nih Pak ya. Pada hari ini Bu Eti ya melalui programnya telah menyediakan, mengadakan peralatan masak ya Bu ya. Memasak seperti kompor, gelas, terus juga ada cetakan untuk PSN, baju batik untuk posyandu, juga baju lapang untuk dimantik ya. Ini apa kita berikan? Mudah-mudahan dengan peralatan ini ya, terutama buat jumantik nih, kita berikan kawas ya, biar ada ciri khasnya nih buat jumantik nih benar-benar. Oh, satu lagi kan, center. Loh, center bagus ini Bu, bukan center yang apa ini? Centernya multifungsi ini Bu ya, multifungsi bagus. Jadi saya minta ini benar-benar dimanfaatkan ya, dipelihara ya. Dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ini adalah uang kita ya, uang kita yang kita keluarkan ya. Dan tadi tetap semangat ya Bu ya. Walaupun 17.500 ya Bu ya. Ya sedikit yang mungkin berkah. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Yamin yang disampaikan kepada Bapak Ketua RW 05. Ahmad Yamin yang telah memberikan beberapa perangkat seperti kompor, seperti gelas keramik dan lain sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan silakan. Ibu Eti, terima kasih atas penyampaiannya.